Selamat malam Pak Greg dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan menjawab melalui video reaction untuk tugas agama, yaitu dari tugas tentang sebuah studi kasus kehidupan iman di tengah kehidupan nyata di masyarakat. Dan ada 7 pertanyaan di sini, dan saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur, bahkan sejak usia dini, yang hidupnya penuh dalam resiko penderitaan mendalam? Menurut narasumber, banyak manusia menjadi wanita penghibur karena tidak mampu dalam hal ekonomi. Mereka dalam hal ekonomi kurang beruntung, yaitu seperti contoh, yaitu narasumber sendiri yang melakukan profesi tersebut demi untuk membayar biaya hutang dan juga demi menghidupi anaknya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud oleh narasumber, mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat baik menuju jalan terang. Menurut narasumber, mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat baik dalam menuju jalan terang karena tuntutan hidup, yaitu seperti narasumber yang harus menghidupi anaknya, ada juga yang karena keterpaksaan, ada juga yang telah terlanjur mengambil profesi tersebut sehingga sulit untuk mencapai jalan keluar menuju jalan terang. Kemudian pertanyaan ketiga, menurut narasumber yang adalah wanita penghibur, manusia yang secara sosial dipandang hina, apakah arti penderitaan hidup? Menurut narasumber, arti penderitaan hidup yaitu seperti rintangan hidup yang dialami oleh narasumber, mulai dari karena anaknya mengalami kecelakaan dan dia harus membayar hutang yang besar, kemudian ditinggal suami karena suami berselingkuh, dan juga karena kebanyakan pengunjung yang datang ke tempat sang narasumber bekerja itu kebanyakan dalam kondisi mabuk, dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi emosi, sehingga narasumber sering kali mendapatkan perlakuan yang kurang pantas. Namun bagaimanapun narasumber tetap bersikap profesional dalam profesinya tersebut. Kemudian pertanyaan keempat, menurut narasumber berikutnya, apakah penderitaan dosa pergaulan bebas yang pernah dialami? Menurut narasumber, akibat penderitaan dari dosa pergaulan bebas yang pernah dialaminya, yaitu bahwa narasumber merasakan berdosa karena merasa bahwa bayi yang dikandung oleh pacarnya seharusnya tetap hidup, namun justru diaborsi oleh pacarnya, di mana sang narasumber merasa sangat marah dan emosi ketika mengetahui hal tersebut. Begitu juga dengan sanksi sosial yang dialami oleh narasumber, itu begitu berat karena sanksi sosial itu biasanya bersifat menempel hingga pada akhir hayatnya. Kemudian yang kelima, yaitu menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi terhadap bayi dilakukan? Menurut narasumber, kenapa pacarnya mengaborsi atau membunuh bayi, yaitu karena pacar narasumber merasa trauma karena sebelum berpacaran bersama narasumber tersebut, dia pernah berpacaran dan keluarganya menolak pacar dari pacar narasumber yang dulu, sehingga ia takut apabila si narasumber ini juga ditolak oleh keluarganya, yang yaitu karena berbeda suku, dan tentunya akan menimbulkan pro dan kontra baik dari keluarga pacarnya maupun keluarga si narasumber tersebut, sehingga ia takut dan mengaborsi bayinya. Dan kemudian alasan yang lainnya yaitu adalah karena dia takut kuliahnya terganggu karena mengandung bayi tersebut. Ia takut akan tidak lulus atau ia takut akan terbebani karena harus mengurusi bayi tersebut. Kemudian yang keenam, menurut narasumber yang mengalaminya, apakah resiko penderitaan dosa akibat tidak kesetiaan? Menurut narasumber, resiko dosa
ketidaksetiaan, yaitu adalah perasaan berdosa, menyesal, dan adanya penghakiman sosial atau sanksi sosial yang dimana si narasumber dicap sebagai orang yang tidak baik, sebagai orang yang buruk, dan sebagainya. Dan cap tersebut tidak akan hilang kecuali orang yang menghakimi sudah menganggap bahwa si narasumber itu sudah berubah menjadi orang baik. Dan meskipun begitu, ia tetap akan sulit bangkit kembali dari penderitaan yang ia alami. Ia akan sulit untuk kembali ke jalan terang karena hal-hal yang sudah diterimanya tersebut, penderitaan-penderitaan yang pernah dialaminya tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Menurut saya, cara terbaik menghindari penderitaan yaitu adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa sebelum melakukan segala sesuatu atau memutuskan segala sesuatu. Begitu juga dengan berpikir sebelum melakukan segala sesuatu, sehingga kita tidak akan menyesali apa yang kita lakukan ke depannya. Kita juga bisa melakukannya dengan mendalami pengajaran agama, sehingga apabila kita akan melakukan segala sesuatu, kita akan teringat dengan pelajaran tersebut, sehingga kita akan lebih bijak dan lebih baik dalam melakukan ataupun mengambil keputusan. Kemudian kutipan kitab suci yang sesuai yaitu saya kurang menemukan kutipan yang sesuai dengan bagaimana cara menghindari. Namun ada sebuah kutipan yang menurut saya cukup untuk dijadikan sebagai pengajaran, yaitu pada 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan dari sini saya ambil bahwa kita tidak dapat menghindari penderitaan begitu saja. Pasti penderitaan akan tetap datang, karena itulah cara kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, baik dalam iman, tubuh, mental, sehingga kita bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik, supaya kita bisa lebih belajar dari penderitaan kita yang sebelumnya. Dan dari sini juga dikatakan bahwa apabila kita menderita, Allah akan tetap memelihara kita, dan setelahnya Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Sekian dari saya. Terima kasih.